Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing dan menjelaskan kepada teman-teman tentang cara baru investasi di bisnis properti, persembahan dari Syariah Land dan Syariah Indonesia. Bersama saya Nasuh Al-Huda Syekh Putra, kita akan sama-sama menyimak bagaimana kita bisa berjualan dengan cara yang baru. Nah, tentunya ini adalah sebuah terobosan gitu, di mana ada latar belakang di baliknya, yaitu kurang lebih karena adanya virus corona atau COVID-19 yang sedang merebak di Indonesia belakangan ini. Bukan hanya di Indonesia bahkan ya, tapi di dunia juga gitu. Nah, awalnya itu saya merumuskan konsep itu hanya untuk menyelesaikan masalah di penjualan properti saja. Namun ternyata masalahnya tuh bukan lebih dari itu. Masalahnya tuh ternyata dampaknya tuh sangat panjang gitu ya. Bukan hanya untuk bisnis properti saja, bahkan di sektor-sektor yang lainnya. Nah, kita akan mengulas satu persatu. Itu dari sisi bisnis properti. Nah, problemnya itu yang pertama itu lebih sulit untuk survei lokasi, di mana diberlakukan ya sekarang tuh Jabodetabek hampir seluruhnya itu pada saat presentasi ini dibuat sudah menerapkan PSBB seluruhnya. Jadi orang itu keluar sangat dibatasi. Hanya disarankan hanya untuk membeli makanan pokok saja atau yang hanya yang penting-penting saja. Bahkan untuk ketemu dengan saudara, ketemu dengan orang tua itu sangat sulit gitu. Bagaimana untuk survei lokasi itu pasti lebih sulit lagi. Itu bagaimana cara mengantisipasinya. Nah, kemudian kebutuhan akan properti yang primer itu pasti menurun karena sekarang itu orang mengutamakan kebutuhan pokok plus kebutuhan kesehatan, karena itu yang kita sedang hadapi adalah musuh di kesehatan, dan itu nggak kelihatan pula. Makanya itu orang lebih hati-hati sekarang untuk mengalokasikan uangnya. Nah, ini dari sisi bisnis properti. Awalnya ini saya merumuskan itu hanya untuk menyelesaikan masalah di bisnis properti saja. Namun ternyata pandemi ini masalahnya sangat panjang, gitu. Bahkan dari sisi sosial ekonomi juga, gitu. Di mana daya beli masyarakat itu menurun. Jadi orang-orang yang bisnisnya base-nya itu offline, kayak pedagang asongan, pedagang tukang sayur, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya, itu rata-rata karena orang nggak ada yang beli, ya rata-rata daya belinya menurun. Bahkan perusahaan-perusahaan itu baik yang besar maupun yang kecil itu mulai merumahkan atau bahkan mem-PHK karyawannya. Maka dari itu ini sangat memprihatinkan situasi seperti ini. Jadi banyak orang kehilangan pekerjaan dan juga ujungnya kehilangan penghasilan juga. Dan yang masih punya pekerjaan bahkan itu nggak aman-aman 100%, terancam juga kehilangan pekerjaan dan juga terancam kehilangan penghasilan. Nah, ini adalah masalah yang dihadapi kita semua, gitu ya. Bukan hanya di properti saja, ternyata di masalah ini juga. Tapi di balik sebuah masalah itu pasti ada peluang, pasti ada kemudahan-kemudahan yang disisipkan di situ. Jadi yang pertama itu adalah banyak orang yang menjadi sadar pentingnya mengelola keuangan dan juga investasi, di mana sebelum-sebelumnya itu orang karena sudah ada di comfort zone, karena sudah ada di zona nyamannya, mereka nggak menduga, atau bukan mereka ya, kita semua tuh nggak akan menduga bahwa situasi seperti ini tuh bakal menghampiri kita gitu. Bahkan ini orang tua kita pun belum tentu pernah menghadapinya, karena yang terakhir itu pandemi itu terjadi di tahun 100 tahun yang lalu, tahun 1918 ya. Sungguh sangat lama terjadinya gitu, 100 tahun yang lalu gitu. Dan kita nih nggak punya perbekalan, apalagi di masalah keuangan itu untuk menghadapi seperti ini. Banyak dari kita yang tidak mempersiapkan di hal keuangan atau dana darurat itu, dan juga investasi. Jadi hanya tergantung pada penghasilan bulanan ke bulan saja. Nah, ini akan jadi peluang dari kita. Kemudian kebutuhan akan properti yang sekunder itu bisa dimaksimalkan, di mana properti yang sekunder ini istilahnya itu bukan sebagai untuk dihuni. Kalau primer itu kan dihuni, tapi sekunder ini untuk investasi, di mana properti itu akan mendatangkan income buat kita. Nah, dari situlah, dari problem dan juga dari peluang opportunity yang muncul sebuah konsep cara baru investasi properti, di mana ini diperuntukkan hanya untuk investasi saja. Kemudian itu kita bisa tidak survei lokasi karena bukan untuk ditempati. Jadi biasa orang itu
untuk survei lokasi itu karena memang dia mau menempati itu, ataupun memang kalau untuk investasi benar nggak layak nggak untuk diinvestasikan gitu. Nah ini investasinya bukan untuk jangka panjang, tapi lebih ke jangka pendek dan menengah investasinya. Nah ini kemudian menjadi instrumen investasi, jadi dia menaikkan nilai keuangan atau kekayaan di masa depan. Gitu. Bisa didapatkan dengan modal yang sangat terjangkau. Jadi kita konsepkannya itu di affordability atau keterjangkauan orang, dimana kan sudah ada problemnya tadi bahwa orang itu daya belinya menurun. Maka dari itu kita mengkonsepkan itu dengan harga atau modal atau biaya yang sangat terjangkau. Bahkan nilainya hanya belasan juta rupiah, dan itu pun bisa dicicil gitu. Bayangkan belasan juta rupiah bisa dicicil. Nah itu kan sangat terjangkau sekali. Nah di luar dari itu dengan hanya investasi belasan juta rupiah bisa mendapatkan potensi pendapatan hingga 10 tahun lamanya maksimal gitu ya. Itu didapatkan per bulan, bukan per tahun itu dapatkan, tapi per bulan. Jadi orang itu ada potensi pendapatan per bulan di luar penghasilan yang utamanya. Dimana sekarang itu orang pada kebanyakan orang itu hanya mengandalkan satu sumber income saja. Nah ini kita mengkonsepkan ada tambahan sumber income bagi orang-orang di kedepan harinya selama 10 tahun ke depan. Dan terakhir juga ada potensi pendapatan dari komisi penjualan. Nah ini minimal 3,3%. Ini paling kecil ya, dimana untuk properti itu di angka 2,5% standarnya. Nah ini kita dinaikkan di atas standar yaitu 3,3%. Nah itu kira-kira story behind dari program ini muncul. Nah nanti pada video selanjutnya kita akan lebih jauh mengenai konsepnya itu seperti apa.